Kisah mahasiswi dan penelitian di lereng Merapi. Di tahun 2025, seorang mahasiswi bernama Lira yang sedang menempuh studi geografi di Universitas Gadjah Mada mendapat tugas penelitian untuk skripsinya. Ia tertarik pada dampak erupsi Merapi 2010 terhadap lingkungan dan sosial masyarakat di lereng gunung. Lira memilih desa Kepuharjo sebagai lokasi penelitiannya, terutama karena desa ini terkena dampak awan panas yang parah. Ia ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana masyarakat setempat bangkit dari bencana dan bagaimana lingkungan fisik berubah pasca erupsi. Lira tiba di Kepuharjo pada sore yang mendung, membawa kamera, buku catatan dan alat perekam suara. Ia disambut oleh Pak Sukardi, seorang warga desa yang selamat dari erupsi 2010. Pria tua itu menceritakan bagaimana wedus gembel menghanguskan desa, termasuk sekolah dasar yang kini hanya tinggal fondasi dan beberapa dinding retak yang tertutup abu. "Kalau malam, jangan ke situ, Mbak," kata Pak Sukardi dengan nada serius. Banyak yang bilang sekolah itu masih hidup. Anak-anak yang dulu sekolah di sana, katanya masih suka main di situ. Lira, yang skeptis terhadap cerita mistis, hanya tersenyum kecil. Baginya, cerita tentang sekolah gaib hanyalah folklore lokal yang muncul akibat trauma kolektif warga. Ia lebih tertarik pada data ilmiah, seperti perubahan kualitas air tanah pasca erupsi, yang menurut penelitian menunjukkan peningkatan unsur klorin dan kalsium di wilayah Cangkringan, meskipun masih dalam batas aman. Malam itu, Lira memutuskan untuk mengunjungi reruntuhan sekolah dasar sendirian. Ia ingin mengambil foto malam untuk mendokumentasikan kondisi situs tersebut. Dengan senter di tangan dan kamera di leher, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi abu vulkanik yang masih terasa di udara. Angin malam membawa suara desis pelan, seolah gunung itu masih berbisik. Gunung Merapi, meski kini berstatus waspada, tampak tenang di kejauhan dengan asap tipis yang sesekali keluar dari puncaknya. Sampai di lokasi, ia melihat reruntuhan sekolah, dinding-dinding bata yang retak, meja dan kursi yang meleleh akibat panas wedus gembel, dan sebuah papan tulis yang entah bagaimana masih berdiri meski penuh retakan. Ia mulai memotret, tapi tiba-tiba kameranya mati mendadak. "Baterai habis? Baru saja saya charge," gumamnya, bingung. Ia mencoba menyalakan kamera lagi, tapi layar hanya menunjukkan garis-garis statis. Saat itulah ia mendengarnya, suara Hawkins anak-anak tertawa di kejauhan, seperti gema dari ruang kelas yang telah lama ditinggalkan. Lira menoleh ke arah suara itu tapi tak ada siapapun di sana.